Shalom, selamat malam. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah pertengahan minggu malam hari ini yang kita bangun bersama-sama di rumah tangga kita masing-masing. Pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan, dan sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Bapak Surgawi, buat anugerah, kemurahan dan kasih-Mu, buat perkenananmu hingga sampai hari ini kami masih diizinkan belajar firman Tuhan, mendengar sebagian sabdamu, supaya kami pada akhirnya beroleh kekuatan melalui firman-Mu ya Tuhan. Pimpin kami sepanjang kami belajar firman Tuhan malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang yang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagian dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, perikop ini berbicara tentang sesuatu yang sangat istimewa menurut saya sebagai pribadi-pribadi yang telah dipilih Tuhan. Ya, ini bukan cuma soal tentang pekerjaan, ya, yang dikatakan di dalam konteks ini bagaimana pekerja-pekerja itu dibayar, diupah. Tapi di sini juga kita boleh melihat bahwa kita dipilih Tuhan, ya, bukan karena kita memiliki jasa, kita memiliki sesuatu yang telah kita buat, bahkan mungkin kita merasa berbuat lebih, tidak. Tapi kalau kita perhatikan ada beberapa hal yang penting di sini, ya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-13 dikatakan tadi, "Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, 'Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?'" Pada kesempatan malam hari ini saya beri judul, ya, sepakat. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-13 dikatakan bahwa bukankah kita sudah sepakat sedinar sehari. Itu di ayat 2 juga disinggung. Sebelumnya di ayat yang kedua dikatakan, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Nah, di sini ada beberapa pelajaran yang harus kita ketahui, ya, harus kita pahami bagaimana sikap kita. Ini disorot oleh firman Allah. Sikap kita sebagai orang pilihan Tuhan yang sudah dipilih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Kerajaan surga diumpamakan seperti itu. Orang-orang yang dipanggil untuk bekerja. Ada yang masuk lebih awal, ada yang masuk di jam-jam berapa jam kemudian, bahkan ada yang jelang petang, bahkan hanya tinggal detik-detik terakhir orang yang dipercayakan pekerjaan. Namun di dalam konteks ini kesepakatan menjadi sangat penting, karena sudah disepakati upahnya
sedinar sehari. Saya percaya ini tentu konteksnya harus kita pahami secara hati-hati. Karena apa? Karena keselamatan yang kita peroleh bukan karena kerja keras kita, sehingga keselamatan bukan berarti sebuah upah, tapi betul-betul anugerah. Kita tidak bisa mengerjakan itu, karena itu diberikan Yesus dengan cuma-cuma. Namun panggilan untuk melakukan kehendak Tuhan, ya dari awal kita menjadi percaya, ini harus kita sepakati. Maka pelajaran penting ada 3 hal yang kita mau pelajari di sini. Yang pertama itu ayat 12, kita lihat ayat yang ke-12, saya tidak akan bacakan semuanya. Katanya mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Dan kita lihat ayat yang ke-15 bagian B. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Perhatikan. Bapak Ibu, yang pertama di sini, jangan iri terhadap berkat-berkat rohani di dalam Kristus atas orang-orang lain. Kita nggak boleh memiliki iri hati. Ya, kita nggak boleh iri terhadap berkat-berkat rohani. Ya, mungkin ada banyak hal. Ini tidak berbicara berkat-berkat jasmani. Ya, firman Allah selalu berbicara pada hal yang lebih berbobot, pada hal yang lebih berkualitas, itu berkat rohani dalam Kristus. Ada begitu banyak berkat rohani. Ya, kalau berkat jasmani aja begitu banyak sebetulnya, apalagi berkat rohaninya. Nah, di sini secara rohani kita mau belajar tentang sepakat. Ini kita sepakat bahwa kita nggak boleh iri tentang berkat-berkat rohani. Mungkin kita sebut saja pemakaian Tuhan dalam rupa-rupa karunia, bahkan talenta-talenta dipercayakan untuk hal ini yang diserahkan kepada hal-hal yang rohani. Kita punya skill, keahlian, kemampuan dalam bidang-bidang kita, lalu itu dipakai menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukankah itu juga sebuah berkat rohani? Belum lagi karunia-karunia pelayanan yang dipercayakan. Setiap kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, tidak boleh memiliki iri hati ya atas berkat-berkat rohani yang dimiliki orang lain. Ini tidak boleh. Karena Markus pasal 7 mengatakan, ya kita lihat Markus pasal 7 ayat yang ke-22. Iri hati ini disoroti sekali oleh firman Allah. Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dalam hati dan menajiskan orang. Perhatikan, ketika kita memiliki iri hati terhadap berkat-berkat rohani yang dimiliki orang-orang lain selain kita, ini kenajisan. Dan ini juga pada akhirnya menjadi dosa. Makanya buangkan iri hati dalam diri kita. Kita minta Tuhan bersihkan hati kita senantiasa, supaya kita tidak memiliki iri hati terhadap berkat-berkat rohani yang dimiliki orang lain. Dalam konteks ini ada pribadi yang iri terhadap rekan-rekan kerjanya yang mungkin masuk hanya cuma sebentar. Ya, ini penggambaran, ini perumpamaan dikatakan ya. Yang kemudian yang kedua, poin yang kedua, kita harus belajar menghargai kepedulian Tuhan. Ya, kita harus menghargai kepedulian Tuhan atas orang lain. Dan kita belajar juga kemudian menghargai ini. Ya, kalau Tuhan mau memberkati orang lain, Tuhan mau menyelamatkan orang lain, Tuhan mau memakai orang lain, itu hak Tuhan. Ya, Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, mengapa kamu iri hati kalau aku murah hati? Berapa waktu yang kemarin kita sudah belajar tentang Sakeus. Kita sudah belajar bagaimana Sakeus, ya. Kita melihat begitu Tuhan mengasihi, begitu Tuhan mau menyelamatkan. Nah, kita juga belajar berempati seperti Kristus, ya, yang selalu menawarkan kasih karunia-Nya kepada banyak orang. Bahkan di detik-detik terakhir jam kerja itu, ada orang yang mulai masuk jam 5. Bayangin, ya. Bahkan orang yang bekerja dari pagi, suntuk, dikatakan sehari suntuk, melawan terik matahari, menghadapi panasnya terik. Lalu ia mulai bersungut-sungut dan mulai iri hati terhadap orang yang hanya bekerja sebentar. Ada orang-orang yang dipanggil Tuhan sejak awal, ya, sudah banyak bekerja bagi pekerjaan Tuhan, sudah banyak mungkin melayani Tuhan, lalu merasa, kok Tuhan gak adil ya sama saya, kok Tuhan seperti ini, kok dia baru sebentar menjadi percaya tapi sudah dipakai Tuhan luar biasa. Lalu ini muncul dalam hati kita. Ini harus kita sadari. Kita harus belajar menghargai kepedulian Tuhan. Kita harus belajar berempati seperti Kristus yang mau berbagi kasih karunia, yang mau menawarkan terus keselamatan, kemurahan, kebaikan-kebaikannya kepada banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar senantiasa
menjadi pribadi yang sepakat dalam panggilan ini. Kita harus sepakat ya. Bahkan ketika kemarin saya diperhadapkan dalam suatu masalah, saya berdoa kembali, Tuhan berikan saya hati yang ikhlas, hati yang percaya. Saya tahu apa yang kita alami ini gak seberapa dibanding dengan penderitaan Kristus. Tapi seringkali kita baru mengalami sedikit saja, kita sudah mengeluh, kita sudah berbantah-bantah dengan Tuhan. Saya ketika masuk dalam ruang doa saya mulai ambil gitar dan saya menyembah Tuhan. Saya mulai berwasar mengeluh dalam batin saya, supaya saya bisa menjalani semua proses kehidupan itu dengan manis. Saya tahu saya sudah tidak muda lagi seperti dulu. Saya gak bisa lagi mengandalkan kekuatan saya. Saya mudah sekali lemah ya. Tapi kemudian saya menjadi kuat dalam iman saya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah katakan, justru dalam kelemahanku lah, ya kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Tentu bukan kelemahan Tuhan, kelemahan saya, kelemahan Paulus. Kuasa Tuhan, karena di situ Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Yesus akan menaungi aku. Saudaraku, masalah yang saya hadapi beberapa hari terakhir ini, ya saya rasa saya menjadi lebih tenang lagi dibanding tahun yang lampau. Karena saya tahu ini pelajaran penting. Pelajaran tahun lalu itu menjadi pelajaran buat hari ini. Jadi saya mengatakan apapun keadaan saudara hari ini, kita belajar terus sepakat dengan Tuhan. Ini pekerjaan harus kita kerjakan. Susah senang, kita harus tetap lakukan. Kita harus tetap setia, kita harus tetap mengerjakannya. Dan kita nggak boleh iri, kita nggak boleh kemudian marah sama Tuhan. Kita belajar menghargai Tuhan. Apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita, apapun yang Tuhan lakukan terhadap orang lain. Mungkin kita, kok Tuhan kok dia sehat-sehat saja, kok saya kok mengalami masalah. Kita nggak boleh kemudian menggugat Tuhan. Ini pelajaran yang saya dapat beberapa hari terakhir ini, bahwa saya harus sepakat dengan Tuhan. Saya percaya ya. Masalah upah itu masalah Tuhan, itu hak Tuhan. Tuhan bebas melakukan haknya untuk memberkati siapapun. Tapi kalau hari ini saya dan saudara mengalami pelajaran, kita harus sepakat dengan Tuhan. Dalam mengerjakan pekerjaan ini nggak mudah, banyak permasalahan. Namun satu hal yang saya katakan yang kedua ini adalah kita belajar menghargai kepedulian Tuhan dan belajar berempati. Sama seperti Kristus yang selalu rela, ikhlas, melihat segala sesuatunya, menjalani segala sesuatunya, dan penuh belas kasihan kepada semua orang. Penuh dengan kasih kepada setiap orang yang mau diselamatkan. Saya percaya proses-proses hidup yang kita alami, Tuhan ada di sana. Tuhan selalu menolong. Yang terakhir kita lihat, jangan bersikap merasa paling ya, atau merasa lebih daripada orang lain. Merasa telah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Saya selalu mengatakan, Tuhan saya belum apa-apa, saya belum banyak berbuat apa-apa. Setiap saya berdoa, Tuhan ampuni saya kalau mungkin saya banyak melakukan kehendak saya sendiri. Mungkin saya sedikit sekali melakukan kehendak Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Jangan kita kemudian tadi iri, terus kita kemudian merasa apa ya, cemburu terhadap berkat-berkat rohani orang lain yang diberikan Tuhan kepada mereka. Lalu kita sibuk dengan merasa bersikap paling. Wah, Tuhan saya sudah kerjakan ini, kerjakan itu, saya sudah berikan ini dan itu. Jangan, saudaraku, jangan. Kita harus menjaga sikap kita. Kita harus merasa, apalah artinya kita ini, ya. Kita harus menempatkan diri kita serendah-rendahnya seperti Kristus. Maka seharusnya, ya, kita merasa bahwa kita belum berbuat apa-apa. Walaupun kita mungkin sudah lama dipanggil Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, kita dipanggil menjadi anak Tuhan untuk melayani Tuhan sudah lama. Ya, jangan kita mengatakan bahwa kita sudah lebih baik, kita sudah lebih banyak berbuat daripada orang lain. Ini pelajaran penting, sehingga yang harus kita lakukan adalah firman Tuhan kita lihat di dalam Lukas 17 ayat yang ke-10 ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita sepakat ya dengan panggilan ini. Perhatikan, dalam konteks ini jelas ini bukan keselamatan, itu panggilan pekerjaan Tuhan. Karena nggak mungkin ya, karena keselamatan itu bukan harus kita kerja keras supaya diupah, itu anugerah oleh iman dalam kasih karunia. Tapi ini bicara panggilan melakukan kehendak Tuhan, yaitu tentang penggarap-penggarap di kebun anggur, orang-orang bayaran di kebun anggur itu, orang-orang upahan judul yang diberikan di sana dalam kisah kebun anggur itu. Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kita sudah sepakat upah sedinar sehari. Ya, berapa banyak kita sudah kerjakan, apapun yang sudah lakukan, waktu-waktu yang sudah lewatkan dalam pelayanan kita. Kita tetaplah hamba-hamba yang tidak berguna kalau Tuhan tidak panggil kita menjadi anak-anaknya.
tidak panggil kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Apapun yang sudah kita kerjakan, kita harus terus sepakat untuk melakukan. Kita harus tetap berkomitmen dan sepakat dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Dan tugas Tuhan, bagian Tuhan adalah memberkati, memberikan upah kepada setiap kita. Kiranya firman Allah ini menjernihkan hati kita, membuat kita semakin tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Karena apa? Karena Tuhan pasti membayarkan apa yang patut Dia bayarkan kepada kita kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena keselamatan itu pasti. Namun panggilan hidup untuk melayani kehendak ini harus kita sepakati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, firman-Mu Kau sudah sampaikan malam hari ini. Hamba-Mu telah menyampaikannya. Dan kekuatan firman-Mu boleh menjangkau setiap hati kami. Sehingga apapun yang mendera kehidupan kami tetap berkomitmen dan sepakat untuk melakukan kehendak dan pekerjaan Tuhan ini. Terima kasih, terpujilah buat firman kehidupan kekal selama-lamanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, selamat kita kembali dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan kiranya firman memberikan motivasi. Doakan terus untuk perkembangan selanjutnya. Beberapa hari ke depan kita harus ibadah di rumah. Oleh karena situasi dan kondisi kami dalam keadaan baik, ya, kami harus melakukan ini sesuai dengan aturan yang ada. Dan perlu saya sampaikan juga, untuk minggu besok kita akan melakukan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur seperti yang sudah diinfokan. Biasanya seperti bulan-bulan yang lampau sudah bisa menyiapkan, dan saya akan pimpin dari tempat ini. Saya harap kita semua menghormati pengorbanan Kristus, menghormati tubuh dan darah Kristus yang telah menyelamatkan kita. Walaupun kita terpisah ruang dan waktu, jarak, ya, saya percaya kasih karunia Tuhan adalah bagian kita. Sampai bertemu dalam ibadah minggu. Salam sehat selalu. Tetap terapkan protokol kesehatan. Terima kasih doanya bagi kami di tempat ini. Kita tunduk kepala. Kami bersyukur buat intimitas dengan firman Tuhan. Kami terhubung lewat media ini, dan iman kami tetap dikuatkan. Mari Tuhan hadir dan berkati umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang terikat Tuhan lepaskan. Kami percaya doa-doa umat Tuhan, doa-doa hamba Tuhan yang disatukan untuk pemulihan pastori, itu menjadi kekuatan kesembuhan. Kami percaya, walaupun kami tidak melihat, bala tentara surga siap berperang ganti kami. Karena Tuhan memerintahkan malaikat-malaikat untuk menjaga anak-anaknya, menjaga umat dan hamba-hambanya. Terima kasih Tuhan, berkati para lansia, janda, duda, single parent, berikan kekuatan fisik, imun, dan kami juga para suami, istri, anak-anak semua Tuhan berkati. Pendidikan, pekerjaan, kuliah, dan pelayanan kami semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berapa hari ke depan ini kami harus terpisah. Kami percaya roh Tuhan ada pada kami, oleh karena Kau sudah mengurapi kami, sehingga kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh walaupun di rumah. Kami tidak mau kehilangan kesempatan, kami tidak mau kehilangan momen penting dengan hadirat Tuhan, karena kami tahu besar berkat yang Tuhan siapkan, besar anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih, berkati organisasi kami, berkati gereja kami, program-program pelayanan kami. Kami serahkan juga bangsa dan negeri ini dalam pemulihan krisis multidimensi yang ada, bahkan corona, COVID ini yang belum selesai. Tuhan juga Tuhan campur tangan atas bangsa ini. Pemulihan terjadi di bangsa kami. Berkati pemimpin kami dari pusat sampai daerah, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Kami percaya tercipta kesejahteraan. Jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup, sandang pangan, keamanan di mana-mana, dan Injil Tuhan tetap bebas diberitakan. Terima kasih Tuhan. Persembahan-persembahan yang kami kumpulkan juga kami boleh persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap pribadi rumah tangga juga yang sudah mempersembahkan persembahan mereka. Diberkati pribadi mereka, rumah tangga mereka semua dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Anak-anak yang belum kembali dari pekerjaan, dari bepergian, juga Tuhan kumpulkan di rumah. Bahkan untuk pemulihan Prisdi juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, hingga boleh cepat selesai dan kami semua boleh kembali berkumpul. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan menyeterilkan semua keberadaan kami, kehidupan kami. Tuhan mengasihi kami, pertemukan kami dalam waktu-waktu yang sudah Tuhan tetapkan, dan kami akan melewati malam hari ini. Pimpin kami, hantarkan kami pada esok hari dengan berkat-berkat yang sudah diperbarui, dengan umur yang sudah diperpanjang. Sidang jemaat ibadah pertengahan minggu yang dihormati oleh Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan, yang sangat dicintai oleh Tuhan. Buka kedua belah telapak tanganmu, arahkan hatimu kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kintiman Roh Kudus yang menyertai saya
menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.